Aku harus datang ke 4 kilometer di zona merah Gunung Agung. 4 kilometer yang ancamannya ketika terjadi erupsi udah pasti nyawaku gitu kan. Dimarahin Pak Jokowi sudah pernah, dimarahin Pak Wiranto sudah pernah. Ya itu pengalaman berkesan sih tapi sebagai seorang jurnalis. Iya, perkenalkan, nama saya Vera Zenvia. Saya seorang perempuan, 29 tahun. Tahun ini 30 sih lebih tepatnya, tapi kan masih belum ya, jadi 29 tahun deh. Kalau profesi sehari-hari, ibu rumah tangga, juga seorang jurnalis. Background pendidikan, kalau ngomongin pendidikan dari sekolah dasar sampai kuliah di Jember. Jadi nggak kemana-mana. Lulusan dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Administrasi Negara. Sama kayak anak-anak kecil yang lain mungkin ya, kalau kita ngomongin cita-cita ditanya masih kecil pasti besarnya jarang banget sama dengan cita-cita masih kecil. Kalau aku dulu udah SD, cita-cita pengen banget jadi insinyur pertanian. Kenapa insinyur pertanian? Nah karena dulu suka banget sih kalau ngeliatin ibu lagi nanam bunga kayak gitu-gitu. Jadi makanya mindsetnya oh kayaknya jadi insinyur pertanian tuh oke deh. Tapi SMP udah mulai berubah nih, SMP yang dibaca udah mulai berubah, terus yang ditonton juga, jadinya politisi kayaknya oke ya gitu kan. Akhirnya pingin deh jadi politisi gitu, makanya punya cita-cita dulu waktu SMP itu nanti aku kalau SMA pingin jurusan IPS, kuliah aku pingin di fisik di ilmu politik gitu, tapi sayangnya karena di Jember nggak ada ilmu politik, akhirnya ambil administrasi negara. Tapi setelah kuliah pun cita-citanya berubah lagi karena referensi bacaan semakin banyak, tontonan semakin banyak, jadinya kayak passionku nggak di situ sih, passionku lebih mengarah ke jurnalistik gitu. Ngomongin pekerjaan sebenarnya aku udah kerja dari zaman kuliah dulu sempat freelance sih emang. Pertama kerja itu langsung terjun ke media. Jadi dulu sempat di presenter, terus belajar news anchor sama reporter. Waktu itu tapi masih freelance kan ya, jadi masih cuma ambil job paling seminggu 2 kali aku siaran, seminggu maksimal mungkin 4 kali gitu. Itu pun bukan news anchor atau presenter utama, tapi presenter pengganti ketika presenter utama aku nggak bisa gitu di salah satu TV lokal di Jember. Cuma kalau ngomongin passion sama pekerjaan sebenarnya sejalan. Dari kecil suka banget dengan pelajaran bahasa Indonesia sih, suka nulis juga, suka baca gitu kan. Jadinya ketika terjun di media makin tertarik aja. Oh, kayaknya passionku emang di sini sih kayak gitu. Makanya ambil freelance juga di dunia jurnalistik sampai sekarang akhirnya. Di pekerjaan pertama pastinya karena awal belajar gitu. Tapi nggak tahu sih, aku selalu punya, kalau aku mau belajar aku pasti bisa gitu loh. Jadi ketika ada tawaran untuk jadi seorang freelancer waktu itu, freelancer news anchor, aku coba langsung masuk, aku ikutan casting, terus tiba-tiba wah dapat nih gitu. Ternyata dapat, tepatnya waktu itu sih di tahun 2014. Jadi sambil kuliah juga sambil freelancer news anchor gitu. Tantangannya banyak banget karena kan kita juga basicnya nggak ada gitu kan, cuma punya skill suka baca puisi kayak gitu-gitu aja, suka baca ya, belajar baca berita sama nontonin berita kan gaya seorang presenter biasanya kayak gimana, cuma modal itu doang. Tapi dari situ emang akhirnya cari nih referensi kayak gimana harusnya seorang news anchor gitu. Awal terjun memang aku di presenter kan, karena freelancer presenter. Terus abis itu aku ngulik. Di zaman kuliah juga aku aktif ada salah satu UKM namanya Protokoler. Di situ aku belajar nge-MC, di situ aku belajar presenter, belajar development personality kayak gitu. Jadinya dari situ makin tertarik untuk terus belajar tentang jurnalis itu seperti apa sih gitu. Sampai sekarang nih bisa karena ya akhirnya kayak pekerjaan awal jadi pekerjaan yang terusan karena aku sangat tertarik gitu loh. Kalau ngomongin perempuan bekerja sih sebenarnya emang nggak mudah ya untuk perempuan yang harus bisa ngehandle rumah tangga sambil bekerja gitu. Tapi aku beruntungnya keluarga aku support, apalagi mereka terutama suami dan orang tua aku tahu kan basicku aku memang
yang tidak bisa nih kalau harus diam di rumah terus gitu. Jadi ketika aku memutuskan untuk selesai kuliah aku harus bekerja, mereka mendukung. Itu sih poin pentingnya. Jadi ketika ada dukungan kan aku juga terus semangat untuk bisa ngelakuin semuanya gitu. Meskipun ya berat, harus tetap bisa handle di rumah, di luar aku juga harus jadi seorang karyawan. Banyak yang bilang kalau apa sih bedanya jurnalis, reporter, terus presenter gitu kan, wartawan gitu kan. Padahal intinya sih sebenarnya sama, hanya penyebutannya ya. Jurnalis itu ya tugasnya ngeliput berita, kemudian ngolah informasi sampai akhirnya disiarkan ke publik gitu. Apa yang sudah diolah tadi, berita apa yang sudah didapatkan di lapangan kayak gitu kan. Jadi jurnalis nggak ada bedanya sih antara reporter, jurnalis, atau wartawan sebenarnya, cuma hanya penyebutannya aja. Kalau tugasku ya sama aja dengan wartawan lain. Apalagi kalau di lapangan. Beda dengan yang disebut news anchor ya, karena news anchor belum tentu loh mereka itu jurnalis di lapangan juga. Bisa aja kan kayak awal pekerjaanku tadi, aku hanya seorang freelancer, presenter gitu, belum tentu aku terjun ke lapangan. Tapi ketika udah dinyatakan jurnalis, berarti aku benar-benar membuat suatu pemberitaan untuk bisa disiarkan kepada publik. Kalau dibilang rasanya nano-nano kayaknya ya. Gimana nggak nano-nano ya? Karena udah jauh kan, nggak linear nih sama jurusan kuliah. Sebenarnya kan nggak linear banget. Aku juga nggak tahu nih di dunia istilahnya ilmu komunikasi kan harusnya yang terjun ke jurnalistik kebanyakan gitu. Tapi buat aku ini justru tantangan karena aku yakin aku punya passion di sini gitu loh. Jadinya ketika aku memutuskan untuk terjun ke dunia jurnalistik, buat aku seru sih. Aku bisa kenal orang dari kalangan atas setara presiden sampai orang kalangan bawah gitu. Aku bisa sasar, itu sih buat aku yang aku bangga nih jadi seorang jurnalis gitu. Mungkin juga yang bikin bangga adalah ketika masyarakat belum tahu tentang pemberitaan, tapi kita jurnalis udah punya ini ya, privilege untuk tahu terlebih dahulu nih bakal ada informasi apa gitu. Itu sih yang menariknya. Tantangannya itu banyak banget kalau misalkan di dunia jurnalistik. Jadi kalau misalkan boleh cerita, ketika pertama kali terjun ke jurnalistik, aku gabung sama salah satu media nasional. Waktu itu aku punya pengalaman yang dari basicnya freelancer presenter di TV lokal, apalagi kemudian aku masuk ke dalam TV nasional yang ditempatin di reporter. Aku ingat banget tugas pertamaku adalah meliput demo. Nah, ketika aku meliput demo, otomatis kan aku tidak tahu nih apa yang harus aku lakukan pertama, karena aku tidak punya basic itu semua. Tapi aku hanya dikasih tahu gimana tugas jurnalis untuk memperoleh informasi apa yang sedang terjadi. Jadi aku kulik sebanyak-banyaknya apa, ada demo apa sih. Nah, itu kan tantangan banget tuh, kita tidak tahu di tempat baru ada peristiwa apa nih yang harus kita lakukan. Otomatis kita harus membuka obrolan dengan orang-orang di sekitar. Nah, tantangannya seperti itu sih, banyak sekali. Jurnalis kan makanya kalau misalkan dia dihadapkan dengan suatu peristiwa yang dia tidak kenal siapa-siapa di sana, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan informasi itu sesuai dengan fakta kalau dia tidak terjun langsung. Nah, tantangan-tantangan seperti itu sih yang biasanya aku sukai ketika aku terjun ke jurnalis. Jadi kita nggak tahu nih akan ada apa di depan yang bakal kita harus hadapi gitu. Beberapa kali aku pernah punya pengalaman untuk liputan bencana alam. Yang paling berkesan buat aku ketika aku meliput peristiwa Gunung Agung, erupsi Gunung Agung di Pulau Bali waktu itu. Gimana caranya untuk bisa ngedapetin pemberitaan, dan pemberitaan itu beda dari TV yang lain, dari media yang lain gitu kan. Aku harus bisa ngedapetin angle yang lain. Punya inisiatif sama teman-teman, ini pengalaman paling seru sih menurutku, karena aku harus datang ke 4 km di zona merah Gunung Agung. 4 km yang ancamannya ketika terjadi erupsi udah pasti nyawaku gitu kan. Tapi karena memang ada tantangan di situ untuk bisa membuat pemberitaan yang beda dengan media lain, aku lakuin gitu. Jadi aku datengin ke satu tempat, kebetulan di sana ada
salah satu wisata yang cukup terkenal di Pulau Bali, aku bikin liputannya, aku bikin pemberitaan kalau di lokasi wisata yang sangat terkenal itu sudah sangat sepi pengunjung waktu itu. Aku bikin informasi kayak gitu dan itu seru sih buat aku, kayak tantangan yang mengasihkan. Mungkin kalau yang lain-lain sih, kalau yang namanya dimarahin narasumber itu kayak biasa. Ya gimana ya, karena kan kita dituntut untuk bisa mendapatkan informasi yang aktual dari narasumber. Tapi kan bisa saja narasumbernya itu tidak mau diwawancara atau malas. Nah itu kan bagaimana cara kita untuk bisa membangun mood dengan narasumber agar narasumber mau memberikan informasi kepada kita itu. Dimarahin Pak Jokowi sudah pernah, dimarahin Pak Wiranto sudah pernah. Ya itu pengalaman berkesan sih, tapi sebagai seorang jurnalis kita harus bisa adaptif ya, kita tidak pernah tahu yang di lapangan akan terjadi seperti apa. Semuanya sudah di-range nih, kita sudah bikin skripnya, tapi ternyata di lapangan kondisinya berbeda. Kan kita harus bisa cepat untuk beradaptasi. Jurnalis di lapangan itu sebagian besar laki-laki. Kalau misalkan bisa perbandingan ya dari 10 paling cuma 2 ceweknya gitu. 10 ceweknya 2. Nah itu juga jadi tantangan banget sih untuk seorang jurnalis perempuan gitu kan. Kita harus lagi-lagi kita harus dihadapin dengan keadaan yang bisa nggak ya perempuan gitu kan, liputan bareng dengan banyak laki-laki yang mungkin kalau misalkan dibilang kekuatan ya jelas gitu kan, dibandingkan kalau harus bareng lari-lari yo kita sejauh mana nih bisa ngimbangin gitu. Lagi-lagi harus dihadapin kayak gitu. Tapi balik lagi ke personal, ketika kalau aku sendiri, ketika aku ngerasa aku yakin dan aku mampu untuk bisa ada apa nih di depanku, sainganku laki-laki sih aku ngerasa it's okay sih, nggak masalah sih gitu. Tantangannya cuma mungkin ya itu harus apa ya istilahnya, kayak ya kamu harus bersaing benar-benar, nggak cuma otak dan pikiran kan, tapi fisik juga. Ketika misalkan doorstop pemberitaan, doorstop kita harus benar-benar wawancara gitu kan, harus benar-benar wawancara ya, benar dusel, terus ya kekuatan fisik juga harus dibutuhin gitu akhirnya untuk bisa ngelawan kan nih. Dari 10 kita cuma berdua nih ada ceweknya gitu. Kalau menurut aku sih jurnalis itu pada dasarnya kan harus dituntut untuk banyak pengetahuan ya. Menjadi seorang jurnalis yang baik buat aku adalah yang mau dan mampu memberitakan pemberitaan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Karena informasi itu nantinya yang bakal jadi corong, yang bakal jadi sumber informasi bagi orang-orang yang melihat, yang mendengarkan, dan yang membaca. Gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan informasi tidak sesuai dengan fakta, kita dikurangin, bisa jadi hoax, pun dilebihkan juga bakal jadi hoax gitu. Yang paling tepat adalah memberikan informasi yang sesuai dengan fakta. Itu sih menurut aku seorang jurnalis yang baik harus seperti itu. Dan yang kedua harus suka baca, biar ini penting banget kan seorang jurnalis, karena kita dituntut untuk update informasi setiap hari. Jadi kalau misalkan kita nggak suka baca ya pastinya kan bakal ketinggalan banyak informasi ya. Kita juga ada kode etik jurnalistik kan. Nah itu udah ada undang-undangnya juga. Ketika kita memberitakan pemberitaan yang ternyata salah, kita bisa dijerat hukum di situ kan. Selain itu juga kode etik jurnalistik kita pasti patut dipertanyakan juga. Kenapa harus membuat pemberitaan yang tidak sebenarnya terjadi gitu. Cuma mungkin kalau lihat realitanya yang sekarang, media melakukan seperti itu bukan isi beritanya kan, justru yang diplesetkan mungkin hanya untuk menarik minat baca dari orang-orang. Beritanya A bisa saja dibuat judulnya B agar lebih menarik. Seperti itu aja sih. Iya, jadi kalau fakta di lapangan yang harus disampaikan, menurut aku pasti semua jurnalis harus yang mempunyai kode etik, apalagi ya yang dia berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, harus tetap memberlakukan itu sih yang paling penting. Menurutku sih kalau pencapaian itu kan nggak harus kita mendapatkan prestasi ya, tapi dengan pengalaman yang kita dapat sebagai jurnalis itu juga suatu pencapaian gitu buat aku pribadi. Aku kalau ngomongin prestasi sih belum dapat yang prestasi gemilang. Tapi sekali aku pernah masuk nominasi sebagai seorang presenter terbaik di Pulau Bali. Meskipun tidak dinobatkan tapi masuk dalam jajaran nominasi aja itu menurutku udah pencapaian yang cukup tinggi gitu. Selebihnya pencapaian buat aku adalah ketika itu tadi yang aku sampaikan,
aku bisa banyak berkenalan dengan orang-orang dari kalangan atas hingga kalangan bawah gitu. Jadi kalau misalkan praktisnya sih kayak bangga aja gitu loh. Aku punya nih nomornya Kapolda, aku punya nih ini karena memang aku pernah komunikasi dengan beliau, aku pernah dialog dengan beliau seperti itu. Jadi ada suatu kebanggaan tersendiri, apalagi ya kalau misalkan kita pernah berdialog dengan jajaran orang-orang atas gitu kan, itu pasti jadi suatu pencapaian yang juga bisa dibilang cukup tinggi gitu buat aku. Terus kalau ngomongin prestasi lain, apa ya, mungkin liputan-liputan yang pernah aku buat sih, yang tanpa kesengajaan atau memang aku sengaja buat kemudian viral dan itu banyak ditonton oleh banyak orang, itu buat aku juga jadi wah berarti informasi yang aku buat ini diminati oleh banyak orang. Dari dulu aku ini adalah seorang yang introvert kan, aku seorang introvert, aku tidak suka dengan sesuatu yang menurutku aku tidak nyaman di keramaian gitu. Tapi aku punya passion, aku suka berbicara, aku punya passion, aku suka menulis, suka membaca gitu. Sampai pada akhirnya aku mencoba untuk belajar MC, mencoba untuk belajar jadi presenter, dan tertarik karena kayaknya aku nggak bisa nih kalau misalkan dengan aku yang merasa aku introvert, aku stuck di introvertku gitu. Harus ada sesuatu yang aku terabas. Ternyata aku menemukan zona nyaman di situ. Nah itu sih kayaknya yang mengubah hidupku sampai pada akhirnya ya udah aku memilih untuk menjadi seorang jurnalis. Meskipun tetap ketika aku setelah tampil di depan banyak orang sebagai seorang presenter, sebagai seorang news anchor, pada akhirnya aku balik ke tetap menjadi Vera yang suka di tempat yang lebih sepi daripada keramaian. Itu sih kayaknya jurnalis bisa membuat aku jadi lebih berani untuk tampil di depan banyak orang. Memang aku kan tidak suka dengan ramai, tapi pada akhirnya dituntut gitu. Intinya aku sadar kalau aku harus tidak boleh berdiam di zona nyamanku. Jadi ketika mungkin aku hanya diam di rumah, aku suka nulis karena aku nggak suka dirame, mau sampai kapan gitu. Nah, pada akhirnya aku berusaha untuk oh enggak, karena aku punya kemampuan lain yang bisa aku tunjukkan. Meskipun aku harus tampil di depan banyak orang gitu. Itu juga jadi dilema sih sebenarnya kan, karena ada di satu momen yang terpaksa aku benar-benar harus oh enggak lah, aku nggak mau ambil job ini karena kayaknya rame deh, nggak aku banget gitu. Itu masih ada sebenarnya. Mungkin banyak orang yang melihat seorang presenter, seorang jurnalis yang sering ketemu banyak orang mikirnya pasti ekstrovert. Itu belum tentu juga sih. Ada beberapa dari teman juga yang sama introvert tapi pingin aja untuk bisa bekerja di passionnya, akhirnya memilih seorang jurnalis gitu. Aku pernah bersaing dengan ratusan orang untuk bisa menjadi seorang jurnalis waktu di Jakarta. Aku ngerasa kalau aku ini dari daerah gitu kan, daerah Jember yang mungkin tidak semua banyak orang tahu gitu kan. Tapi waktu itu aku datang ke salah satu stasiun televisi yang lagi open audition. Dan ya aku berbekal kalau aku bisa dan aku punya passion di sini. Dari ribuan banyak orang itu, aku satu-satunya orang yang masuk pertama lolos audisi di bagian news anchor dan presenter. Itu yang bikin aku kayak, oh enggak kok, aku dari Jember aku bisa gitu. Dan itu aku jadi orang pertama beneran yang bener-bener pertama masuk ke news. Kalau yang lain mungkin lebih ke produksi, ke kreatif, aku satu-satunya orang yang masuk di bagian news nih. Yang ikut audisinya dari Jember gitu kan, coba-coba ke Jakarta, tapi berhasil ngelewatin itu. Nah dari situ itu kayak aku, oh berarti aku bisa kok gitu. Itu sih yang akhirnya mendorong aku apalagi untuk bisa terjun dan ambil profesi seorang jurnalis yang profesional gitu. Sebenarnya kan dunia jurnalistik itu aku rasa semua orang bisa kalau mereka mau. Apalagi sekarang kan semuanya bisa jadi seorang jurnalis ya dengan bermodalkan handphone dan bisa ngomong gitu. Tapi kalau untuk bisa menjadi seorang yang profesional, seorang jurnalis itu yang pertama pintar atau pandai dan suka public speaking, komunikasi. Itu paling penting sih. Karena dengan komunikasi kan kita bisa tahu ya gimana caranya kita untuk bisa menghadapi orang, apa yang harus kita sampaikan ke orang agar orang itu mau memberikan informasi yang sesuai fakta di lapangan gitu.
Yang kedua, baca sih. Seorang jurnalis itu dituntut untuk selalu baca biar nggak ketinggalan berita, nggak ketinggalan ada update apa hari ini gitu kan. Yang ketiga, nulis. Karena dengan nulis, baca sama nulis itu kan jadi satu kesatuan yang emang harus, istilahnya kalau kamu suka nulis, kamu harus suka baca gitu. Biar referensi kata-katamu lebih banyak nih gitu kan, library perpustakaanmu ini lebih banyak gitu sih. Baca sama tulis dan public speaking itu yang paling penting harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi jurnalis profesional. Ada salah satu quote dari Socrates yang gnauti se auton, artinya kenalilah dirimu sendiri gitu. Karena penting buat aku, nggak cuma aku sih, aku rasa teman-teman di luar sana juga penting untuk bisa mengenal dirinya sendiri terlebih dahulu, agar bisa ngelakuin apa yang memang dipingin dan dibutuhkan oleh diri sendiri gitu. Yang pertama itu dari Socrates, gnauti se auton. Nggak tahu ya ejaannya apa, tapi yang pasti spellingnya ya gnauti se auton gitu. Nah yang kedua, quote ini aku dapat dari adalah seseorang yang istimewa buat aku gitu. Dari bahasa Farsi, dari bahasa Persia, En Nisbogzarat. Apa yang terjadi hari ini, apa yang bakal kita hadapi hari ini semuanya akan berlalu gitu. Jadi kalau misalkan kamu senang, kamu harus ingat kalau senangmu ini akan berlalu, pun ketika kamu sedih, kamu harus ingat sedihmu ini akan berlalu. Semuanya pasti akan berlalu. Nah itu dua quote itu yang sampai sekarang aku pegang untuk bisa terus ngejalanin hidup. Terima kasih, senang sekali sih bisa tampil di channel Plat B Media ini, karena di sini saya Vera Zenvia sebagai seorang jurnalis bisa sharing pada teman-teman semua yang nonton, agar nantinya teman-teman nih yang pengen atau punya kemauan untuk bisa jadi seorang jurnalis profesional makin terpacu nih setelah nonton video ini. Nah teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe channel Plat B Media, kemudian klik tombol like dan share. Share-nya sebanyak-banyaknya ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ngeliat nih kalau profesi seorang jurnalis itu seperti apa. Terima kasih sudah menonton.